Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Dan mari sama-sama kita akan kembali mendengar pengajaran. Dan saya khotbah tidak lama saudara, saya khotbah singkat saja. Dan nanti saya adakan altar call, saudara yang datang dengan sakit penyakit, mungkin sakit jasmani, rohani, nanti silakan saudara boleh maju. Dan saya percaya mujizat terjadi hari ini, yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Kemarin malam ada kesembuhan saudara, ada seorang ibu yang datang dengan kepala yang sakit, migrain, berat, tapi pulang lega dan mengalami kesembuhan. Boleh lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini juga saudara akan mengalami, yang percaya katakan amin saudara. Sepanjang hari ini saya akan adakan doa pelayanan kesembuhan, jadi saudara boleh info keluarga saudara yang hari ini bisa datang. Saya percaya mujizatnya masih terjadi. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar seri pengajaran tentang penyertaan Allah. Kita boleh lihat sama-sama, slide-nya boleh ditampilkan. Saya rindu jemaat Tuhan mengerti bahwa Allah itu menyertai kita saudara. Allah menyertai setiap orang-orang yang percaya. Nah sebab itu kita lihat sama-sama. Ini doktrin yang penting, dogma yang penting saudara perhatikan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, di sini adalah Allah Tritunggal, menjadikan manusia, yaitu saudara dan saya, menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, kita semua ini hidup sebagai manusia, kita juga menganut konsep Tritunggal. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Ketika saudara percaya Yesus, hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara ketika kita meninggal, setiap daripada kita pasti meninggal, tinggal tunggu waktunya. Kalau saya percaya, saya akan dipanggilnya ketika tugas saya di dunia sudah selesai. Nah saudara, ketika kita meninggal, tubuh kita kembali ke tanah, debu jadi debu, tanah kembali jadi tanah, karena kita dari tanah saudara. Nah jiwa dan roh itu yang akan ke sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, pada mulanya saudara, manusia itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, kita lihat di situ. Supaya mereka, yaitu mereka ini siapa saudara? Adam dan Hawa berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan, pada mulanya manusia oleh Allah diberi apa? Power, diberi kuasa. Untuk apa? Berkuasa. Atas berarti kekuasaan dominion. Untuk mereka berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung dan segala binatang atau segala makhluk hidup yang ada. Tetapi sungguh sayang saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Slide berikutnya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan. Ada rules, peraturan saudara. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia diberi kehendak bebas, yaitu free will saudara. Dan manusia jatuh dalam dosa ya karena itu tadi. Karena dia sendiri saudara, lihat. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Ini rules, peraturan saudara. Kalau dimakan, apa yang terjadi saudara? Pastilah mati. Hukum, law, hukuman, punishment. Saudara, jadi ada peraturan, ada hukuman. Dan ada kehendak bebas. Saudara, ini sangat penting saudara perhatikan. Sebab itu kenapa Yesus Tuhan yang di sorga mau turun ke dunia menyelamatkan saudara. Karena perhatikan ini penting saudara. Allah punya sifat yang pertama, Allah adalah kasih. Tetapi sering kita lupakan yang kedua, Allah juga adil. Just God. Justice, keadilan. Saudara, ada peraturan, ada hukuman. Ketika manusia melanggar peraturan itu dengan kehendak bebasnya, dia langgar, dia makan buah itu, Adam dan Hawa makan buah itu, maka hukumannya apa saudara? Mati. Kebinasaan, maka harus ada yang menebus karena manusia tidak bisa tebus dirinya dari hukuman itu saudara. Makanya Yesus datang ke dunia supaya setiap orang yang percaya saudara dan saya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin.
Saya kasih ilustrasi yang mudah supaya saudara memahami ini saudara. Suatu kali ada seorang raja. Raja punya peraturan. Siapa yang ketahuan kedapatan mencuri, dia akan dihukum. Hukumannya adalah dicambuk 40 kali saudara. Nah suatu kali ada orang mengarak-arak bahwa ada maling, pencuri. Dan saudara tahu siapa yang ditangkap pencuri itu? Ternyata ibu dari raja ini saudara. Raja ini minta hikmat untuk mengambil keputusan. Kalau dia jatuhkan hukuman ke ibunya, anak yang durhaka. Tapi kalau dia lepaskan hukuman itu, berarti dia jadi raja yang apa saudara? Yang gak kredibel. Bikin peraturan tapi kalau keluarganya gak dikasih hukuman. Lalu apa yang terjadi saudara? Raja ini, saudara tahu apa yang terjadi? Raja ini yang menggantikan dicambuk 40 kali. Hukumannya tetap jalan, tapi dia yang gantikan ibunya. Sama. Yesus lakukan itu untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Seharusnya saudara dan saya itu binasa. Karena hukumannya pasti mati. Tapi Yesus gantikan kita. Kita lihat yang selanjutnya saudara. Pastilah engkau mati, dipertebal oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 3 ayat 23 sampai 24, perhatikan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di Taman Eden mereka ada kemuliaan Allah. Tapi semenjak mereka melanggar peraturan itu oleh hasutan iblis melalui bentuk ular. Mereka kehilangan kemuliaan Allah dan diusir dari Taman Eden. Dan akhirnya dari situlah semua orang berbuat dosa. Bahkan saudara tahu apa dampaknya? Terjadi pembunuhan terbesar di dunia. Ada seorang anak yang membunuh 1/4 penduduk dunia. Saudara tahu siapa dia? Kain saudara. Kenapa? Karena pada saat itu manusia cuma 4. Adam, Hawa, Kain dan Habel. Kain membunuh Habel berarti 1/4. Betul saudara? Karena pada saat itu hanya 4 penduduk dunia. Bayangkan. Makanya dikatakan upah dosa ialah maut. Tapi karena penebusan dalam Kristus Yesus kita beroleh kasih karunia. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dalam Yohanes 3:16 dijelaskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu Yesus. Supaya orang yang percaya, perhatikan saudara percaya Yesus, amin. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali kasih tepuk tangan buat Yesus. Kalau saudara tahu kebenaran ini, saya mau katakan, saudara tidak akan takut menghadapi kematian. Karena saudara yakin bahwa di sini cuma transit, tapi di sana kehidupan kekal menanti kita. Kalau saudara percaya Yesus, jangan gentar. Karena ada penyertaannya, saya katakan amin. Apa bukti penyertaan Allah dalam hidup kita? Mari kita lihat Matius 1 ayat 23 saudara. Sesungguhnya Maria, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang diberi nama Immanuel. Artinya apa saudara? Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Saudara percaya Allah menyertai Anda dan saya? Amin, saya sangat percaya saudara. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah di situ aku adalah Yesus menyertai saudara dan saya. Sampai akhir zaman. Yes, saudara yang saya katakan amin. Saudara, saya mau ajar jemaat Tuhan. Saya seringkali menemukan cara-cara doa yang salah sehingga doa saudara tidak efektif. Banyak ya sudah doa sekian lama, tapi kok jawabannya kok enggak ada gitu ya. Karena caranya salah, saudara. Nah, suatu kali misalnya begini, pastor, saya kalau doa misalnya untuk sembuh, kok enggak sembuh. Tapi kalau pastor, kok langsung sembuh. Karena saya tahu kunci efektif dari kuasa doa. Saudara, jargon gereja kita apa? Bersama Yesus mungkin bisa. Bersama Yesus semoga bisa. Bersama Yesus kira-kira bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Saya banyak menemukan orang kalau doa gini ya. Semoga cepat sembuh ya. Kalau saya enggak, pasti sembuh dalam nama Yesus. Kalau perjalanan gitu ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Enggak, pasti selamat kembali. Pasti juga selamat. Iya, kita rubah. Saudara nih kalau rubah,
cara saudara berdoa. Percaya saya, saudara nggak akan mengalami hidup yang sama. Saudara akan melihat ternyata doa itu berkuasa. Yang percaya katakan amin. Harus dirubah. Pasti saya sehat. Pasti saya diberkati Tuhan. Pasti saya dipakai Tuhan. Pasti pekerjaanku dibuat berhasil. Nanti lihat saudara, beda. Tapi kalau kiranya, semoga 50-50 saudara, nggak pasti saudara. Tapi kalau Yesus pasti, yang percaya katakan amin. Nah sekarang lanjut saudara. Ada rencana. Nah, dalam kehidupan kita, boleh ditampilkan slide-nya. Ada rencana saudara, 3 rencana. Nah ada orang tanya sama saya, Pastor, gimana kita tahu suara Tuhan? Jujur sampai hari ini, saya selama 10 tahun, ini masuk ke 11 tahun saya jadi pendeta, saya tidak pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi kalau di dalam hati impresi, itu sering saya alami. Nah, kita hidup dengan 3 suara saudara. Yang pertama, ada suara manusia di dalam hati, suara nurani, itu ada. Yang kedua, suara iblis. Yang ketiga, suara Tuhan, suara Allah. Nah cara membedakannya gimana? Nah nanti sebentar saya tanya saudara-saudara pasti pernah mengalami. Misalnya ya, saudara dijahati orang. Terus di hati itu ada suara, sudahlah ampuni dia, kasihi dia. Itu suara Allah, suara Tuhan. Tapi kalau dalam hati, jegal, tendang, hajar aja dia, itu suara iblis. Nah suara hati kita yang begini, enaknya saya mengasihi, mengampuni atau saya hajar aja ya. Nah itu suara hati kita. Nah saudara tinggal pilih. Pernah saudara ngalami itu? Ya sudah betul itu. Tapi tinggal saudara pilih dengan kehendak bebas. Saudara mau ikut suara Allah atau saudara mau ikut suara iblis. Udah. Nah, rencana manusia, daging, iblis, dan roh. Makanya selalu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, penuh dengan roh, dipimpin roh. Supaya saudara kalau melakukan sesuatu itu tidak ke jalan yang salah. Lihat, rencana iblis, kebinasaan dan rencana Allah, kekekalan dan kebenaran. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amsal ditulis oleh Raja Salomo, saudara. Raja Salomo minta sama Tuhan 2, dia minta hikmat dan dia minta kekayaan, saudara. Dan Tuhan berikan kepada Salomo. Maka dari itu kalau saudara baca, Amsal dan Mazmur, kalau Mazmur ditulis oleh Raja Daud, saudara. Nah kalau saudara lihat Mazmur dan Amsal, bagaimana itu banyak ngomongin tentang kedekatan dengan Tuhan dan hikmat marifat, saudara. Mazmur dicatat oleh Daud dan beberapa penulis lainnya. Nah kita lihat Amsal 4 ayat ke-18. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara nanti cari di Amsal, itu ada satu ayat bertulis begini. Kalau males, sulit cari makan saudara. Tapi yang rajin pasti diberkati, itu ada, cari di Amsal saudara. Nah kalau saudara malas, tidak bisa diberkati Tuhan. Tapi yang rajin pasti diberkati Tuhan, yang percaya katakan amin. Nah saudara, Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara kalau dalam hidup ini selalulah saudara tuh konsultasi sama Tuhan. Tuhan, saya ambil langkah ini betul enggak? Ini sesuai enggak dengan Tuhan? Ini maunya Tuhan enggak? Kalau maunya Tuhan pasti berhasil, yang percaya katakan amin. Saya kasih ilustrasi di sebelah ini saudara. Rencana daging itu manusia ya. Pasti dan binasa. Rencana iblis pasti gagal dan tetapi rencana Allah berhasil dan kekal. Saudara, saya dalam kehidupan saya minta hidup dalam rancangan Allah. Sehingga Tuhan, saya minta pakailah hidup saya untuk melayani Tuhan. Kemarin saya ditelepon seorang hamba Tuhan, saudara. Saya tidak sebut namanya, dia dari Jakarta. Dia masih muda dan pelayanan juga di Mujizat Kesembuhan. Lebih tua dari saya tapi kurang lebih dikit dengan saya. Dan kita ngobrol bahwa kita rindu ya, ada anak-anak muda lagi yang dipakai Tuhan dalam pelayanan Mujizat Kesembuhan. Saya pikir saya cari coba se-Indonesia Raya siapa ya? Saya belum usia 30 tahun saudara. Saya cari siapa ya usia-usia sebelum 30 tahun yang juga melayani Mujizat Kesembuhan. Dan belum ketemu. Tapi saya berdoa dari tempat ini, pemuda-pemuda engkau doa buat yang sakit mengalami sembuh. Engkau bisa pelepasan dan pengusiran. Yang percaya katakan amin saudara. Saya lihat banyak anak muda. Biar engkau dipakai Tuhan, gak harus jadi pendeta. Tapi doamu berkuasa, yang percaya katakan amin. Iya saudara, saya bilang sama dia, ayo kita semangat pemuda-pemuda. Dia kurang lebih usia 32
32 saudara ya, saya belum 30, jadi kurang lebih dikit. Nah kita mau hidup dalam rencana Allah, kita mau hidup dalam dahsyatnya kuasanya. Nah sekarang saudara, dalam hidup kita saudara, ada yang namanya tantangan, pencobaan, dan ujian. Boleh ditampilkan slide-nya? 3 hal ini saudara mesti pahami. Di tengah-tengah penyertaan Allah, kita ini menjalani 3 hal ini. Yang pertama tantangan. Tantangan itu hal yang alamiah saudara. Kita semua lahir pasti bayi, betul tidak? Gak ada yang saudara keluar langsung, Tara, gak ada saudara. Pasti keluar bayi. Kalau saudara keluar bayi, nangis kan, betul ya? Gak mungkin saudara, statue. Lah ini bayi milenial ini saudara. Gak mungkin. Bayi keluar pasti nangis. Saya mau tanya, ketika bayi dia bisa makan sendiri gak? Gak bisa. Dia harus disusui. Dia harus digantikan popoknya. Dia harus dibersihkan, dibantu, ditidurkan. Oke, setelah bayi mulai masuk TK. Masuk TK belajar sekolah. Masuk SD tantangannya beda. SMP mulai ngalami puber. SMA mulai cari jati diri. Setelah SMA ada banyak pilihan. Mau kuliah, mau kerja, atau mau langsung nikah. Kan terserah, bebas. Setiap orang menentukan pilihannya, saudara. Nah, ketika itu terjadi, itu alamiah. Contoh, seorang suami, ya jadi tulang punggung. Umumnya menafkahi keluarganya. Nah itu adalah tantangan. Ya. Nah sekarang yang kedua perhatikan. Ada pencobaan saudara. Pencobaan itu dari iblis menjatuhkan kita. Indikasinya hidup bercelah dan mengalami kejatuhan, tidak ada damai sejahtera. Contoh, perzinahan, gaya hidup, dan curang. Saya kasih contoh saudara ya. Misalnya ada pasangan anak muda atau pasangan yang belum menikah, baru pacaran, terus mohon maaf, sudah tahu kalau pacaran mulai ada muncul nafsu, terus pacarannya di tempat yang remang-remang, terus pacarannya berduaan, tiba-tiba jebul langsung. Saya mau tanya, itu salahnya Tuhan bukan? Bukan. Jadi jangan ngomong, saya begini karena Tuhan, salah saudara. Saya banyak nemukan kayak begitu. Contoh lagi saudara, saudara tahu kalau saudara lihat ada misalnya money game, saudara masukkan uang gak ada produknya, cuman muter, uangnya bisa ambles. Terus ketika saudara masukkan habis ratusan juta, terus saudara bilang, Tuhan sedang mencobai saya. Tidak, saudara yang tidak berhikmat sudah tahu itu resiko, masih masukkan uang ke situ. Saudara bisa ngerti maksud paham saya saudara. Karena kita juga punya kehendak bebas untuk makanya kita berhati-hati. Contoh lagi saudara, di situ saya tulis gaya hidup. Karena hari ini saya pelayanan, mujizat kesembuhan ke rumah sakit, ke orang-orang yang sakit saudara. Saya banyak temukan ternyata banyaknya mayoritas karena gaya hidup. Merokok, terus merokok, akhirnya paru-parunya sakit. Alkohol, terus minum alkohol, akhirnya livernya sakit. Suka minum manis-manis, suka makan yang manis-manis, akhirnya diabetes, juga stroke. Terus apalagi saudara, suka tidak pernah olahraga, lah itu tuh saudara. Padahal Tuhan kasih kita untuk kita bisa menjaga kesehatan kita saudara. Jadi kalau begitu, jangan kita nyalakno Tuhan. Saya sakit karena Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi sakit saudara. Jangan ngomong Tuhan kasih sakit loh saudara. Justru Tuhan menyembuhkan yang sakit, yang percaya katakan amin saudara. Suatu kali saya pernah berjumpa dengan seseorang, dia marah-marah, dia bilang Tuhan jahat, Tuhan jahat, Tuhan jahat. Terus saya datang, bentar. Saya mau doakan dia terus bentar, Tuhan gak jahat. Loh kenapa kok Tuhan jahat? Saya tanya, kenapa kok Tuhan jahat? Ya saya dikasih sakit. Saya bilang, Anda tidak dikasih sakit. Dia kena stroke dan diabetes saudara. Saya bilang, Anda sakit tahu kenapa? Karena tiap malam Anda merokok dan suka minum alkohol. Diem langsung dia. Nah saudara bisa mengerti saudara? Jadi tidak semua, jangan gampang ini karena Tuhan. Ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Yang saya katakan amin. Jadi kalau saudara mengalami kegagalan, saudara sedang keluar dari rencana Tuhan. Jadi goal pagi hari ini saudara coba cek parameter. Kalau saudara mulai ngerasa, saya kok ngalami gagal, susah, sulit, yang gak masuk di akal. Berarti Anda sedang keluar dari jalannya Tuhan. Karena kalau di dalam jalannya Tuhan, walaupun ada sukar, tapi pasti ada penyertaan Allah yang saya katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Allah kita, Yesus Kristus. Nah, terus apa lagi saudara? Curang. Saudara berdagang. Orang lain gak tahu. Pak saya beli ya tomatnya ya 5 kilo. Terus saudara kasih 4 kilo tomat, sekilonya supaya berat tepaknya atau dikasih kerikil sama batu. Curang. Terus orang tahu, ini curang.
Terus rezekinya akhirnya mampet. Salahnya Tuhan bukan? Salah karena tidak jujur. Saya cerita, suatu kali saudara, saya pernah menolong orang ini bukan orang Kristen, dia bukan anak Tuhan, dia jualan makanan, kuliner. Dan saya mau bantu dia supaya ngalami terobosan, dan saya gabungkan, saya konekkan ke gereja untuk makanan untuk pelayan. Jadi konsumsi pelayan yang melayani. Lalu suatu kali hari Minggu, saya tahu dia nipu saya saudara. Saya telepon dia, kenapa Anda nipu saya? Oh saya lupa gini-gini, sudah jangan banyak alasan. Saya tahu Anda nipu saya, jelas itu. Pokoknya trik in trik lah kalau dia itu nipu. Baru dia ngaku, ya sebetulnya saya begini. Saya sudah bilang dari awal, saya tidak suka kalau dalam pekerjaan Anda tidak jujur. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Senin stroke saudara, Selasanya meninggal saudara. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa ya orang Kristen yang menipu, yang jahat, kok gak mati-mati ya saudara ya? Kenapa ya? Jawabannya ada, karena Tuhan sedang menunggu dia untuk bertobat. Jadi hari ini saudara dan saya, kalau kita masih hidup hari ini, dia memberikan setiap hari kepada kita kesempatan untuk bertobat saudara. Saudara pasti paham maksud saya, saudara melihat orang-orang yang padahal dia nipu, dia jahat, tapi kok gak mati-mati, tapi kok gak sakit-sakit gitu kan. Jahat loh saudara kalau doakan supaya dia sakit loh. Kita tidak diajar seperti itu. Tapi justru kita punya hati gini loh, oh iya ya mereka masih hidup, kenapa? Karena Tuhan sedang menunggu mereka, ayo nak bertobat, tak tunggu supaya kamu berubah. Itu loh kasihnya Allah buat setiap kita orang percaya loh. Jadi kalau saudara lihat orang jahat, justru doakan dia biar apa? Biar dia bertobat, jangan mati dulu gak bertobat, kan begitu saudara. Selanjutnya saudara, ujian. Ujian dari Tuhan pasti membuat kita naik level. Saya catat di situ, indikasinya apa? Saudara sudah hidup benar dan mengalami kesukaran. Tetapi saudara, walaupun sukar, saudara gak menyerah. Ada damai sejahtera, ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Saudara, ujian itu buat naik kelas. Kalau kita dari SMP ke SMA, pernah dengar saudara, tolong doakan aku mau pencobaan akhir semester. Ada saudara? Kau yang ada apa? Ujian akhir semester. Karena ujian itu yang membuat kita naik kelas. Apa contohnya? Saudara difitnah, dipersekusi, dianiaya, padahal saudara udah benar. Oh saya percaya kalau saudara benar dan saya benar, Tuhan pasti bela, yang saya katakan amin. Tapi kalau saudara tidak benar, jangan salahkan kalau saudara ngalami jatuh. Karena itu ada dimasuk di pencobaan. Suatu kali saya doakan jemaat Tuhan di tempat ini, dia datang altar call, dia bilang kepada saya, Pastor, saya nggak nyangka, saya padahal ngefans, saya kagum dengan atasan saya di kantor saya, tapi ternyata dia merancangkan kejahatan buat saya supaya saya didepak dari kantor itu. Tetapi saya berdoa, kalau Anda hidup benar, dia pasti bela. Saya doakan altar call, saya tumpang tangan. Saudara tahu saya dapat kabar apa? Pastor, mujizat terjadi. Apa yang terjadi saudara? Rancangan jahat atasannya diketahui oleh kantornya. Dan terciduk istilahnya. Akhirnya dia didepak saudara, dan posisi atasan itu saudara, dia yang gantikan posisinya saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau hidup benar saudara, orang mau fitnah, orang mau persekusi, orang mau aniaya, orang mau rancangkan kejahatan, pasti engkau dibela, yang saya katakan amin. Tapi kalau engkau hidup tidak benar dan engkau mengalami kesialan, jangan nyalakan Tuhan saudara. Karena kalau engkau hidup tidak benar, engkau sedang keluar dari rancangan Allah. Kalau keluar dari rancangan Allah, tadi gambarnya menjelaskan apa saudara? Gagal, binasa. Maka dari itu saudara, kalau saudara juga dalam pekerjaan, saudara dalam apapun itu, kalau saya dalam pelayanan saya, ketika saya mau melangkah, saya selalu doa Tuhan, apa yang kau ingini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kalau saudara hidup dalam rancangan Tuhan, pasti ada keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Boleh ada kesukaran, saya tidak berkata kalau saudara ikut jadi Kristen, gak ada susah, tetap ada. Tapi kita akan keluar jadi pemenang saudara. Engkau akan tangguh, engkau akan kuat. Karena selama kita hidup pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, pasti ada ujian. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita keluar menjadi pemenang. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saudara, rencana Allah. Rencana Allah buat setiap kita itu pasti yang terbaik, bukan rancangan jahat. Walau kadang kita tidak mengerti saudara. Nah saudara, Yeremia 29 ayat yang ke-11.
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan Saudara harus percaya bersama Yesus. Rancangan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya masih percaya saudara, hari ini ada rancangan yang sempurna dari Tuhan kita. Yang saya katakan amin. Selanjutnya saudara, ayat kesukaan kita semua ayat. Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, iblis senantiasa akan membuat kita jatuh saudara. Perhatikan, iblis akan terus mencoba jatuhkan kita. Tapi yang bertahan dalam pencobaan pasti mendapat mahkota kehidupan. Itu firman Tuhan katakan. Dan apabila seorang dicobai, perhatikan, janganlah berkata, aku lagi dicobai Tuhan. Ayat 13. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi sekali lagi saya masih sering mendengar kalau orang saksi, ya Tuhan sedang mencobai saya, ya Tuhan sedang. Tidak selalu itu tentang Tuhan saudara. Kalau itu membawa petaka itu iblis. Bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih membuat saudara kena petaka? Aneh dong, paradoks, kontradiksi, betul nggak saudara? Justru Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, pasti melakukan kebenarannya buat saudara dan saya. Saudara bisa paham sampai sini saudara? Saya bantu untuk saudara merubah paradigma saudara supaya saudara bisa membedakan. Ini Tuhan, ini iblis, atau ini diri saya sendiri. Jangan campur aduk semua. Saya sering temu, apalagi biasanya anak-anak muda. Saya begini pastor, ini kan rencana Tuhan. Saya bilang enggak, ini salahmu. Saya bilang gitu. Tuhan tidak pernah salah saudara. Yang saya katakan amin. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita sedang keluar dari rancangannya saudara. Itu aja parameternya. Coba introspeksi ya. Iya ya saya kok ngalami gini ya. Coba balik arah. Tadi saya sudah tulis balik arah. Cari Allah. Temui Allah. Berseru kepada Allah. Lanjut ayat 14 dan 15. Tetapi tiap orang yang dicobai oleh keinginan ini mulai masuk ke daging saudara. Karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Saya kasih contoh lagi pencobaan saudara ya. Ini saya pernah sampaikan tapi saya ulangi. Misalnya saudara reunian, ini perselingkuhan ya. Saudara reunian, saudara ketemu mantan saudara. Tuker WA, harusnya jangan tuker WA saudara. Mulai tuker WA, mulai chatting-chatting. Ingat gak masa-masa itu? Oh saudara, jeru itu saudara. Saya percaya di Yusto yang gak ada, saya cerita di Antartika saudara. Amin saudara. Nah pencobaan itu kayak begitu. Kalau sudah tahu itu ada celah, jangan diteruskan. Kalau saudara celah, saudara terobos jadi apa? Celaka. Saudara kalau tahu proyek ini berpotensi diciduk saudara. Oh enggak mungkin, Tuhan pasti bela. Enggak mungkin, sama Tuhan tambah diciduk saudara. Dan kalau saudara diciduk, berarti karena Tuhan mengasihi supaya saudara enggak tambah jeru saudara. Bisa paham maksud saya saudara? Yang terakhir sebagai penutup, saya kasih ilustrasi ini saudara. Supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan. Jadilah tulus dan janganlah agar saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan. Saya kasih ilustrasi di atas burung merpati. Kenapa burung merpati ini digambarkan lambang Roh Kudus, lambang ketulusan? Kenapa saudara? Karena burung merpati tidak punya empedu saudara. Jadi burung merpati tidak punya empedu. Nah burung merpati ini dia karena tidak punya empedu, jadi dalam hidupnya tidak ada kepahitan karena empedu itu pahit saudara. Makanya merpati ini tulus. Jangan ada kepahitan ya saudara ya, lepaskan pengampunan. Nah sekarang yang bulus, ada ular, ada macan tutul. Kasihan ya kepalanya ketutup sama kaleng sama apa itu, sama ember ya. Ada yang mau nolong ular? Kasihan ya, mau nolong? Enggak, kenapa saudara? Saudara buka kalengnya, cokot, gitu. Betul saudara? Dan inilah gambaran banyak orang-orang seperti ini. Ditolong, nyokot. Saudara ngalami betul? Saya juga ngalami. Ada orang yang ditolong, mentung. Betul saudara? Nah tipikal yang seperti ini susah sekali untuk ditolong Tuhan. Makanya jangan heran ada orang susah ketokane sakno.
kok kayak nggak pernah ditolong ya? Karena ketika ditolong, nyokot saudara. Macan tutul, saudara mau tolong dia? Ini kasihan loh. Ada yang mau nolong? Nggak ada. Karena dia dibuka, yang buka langsung digigit saudara. Betul. Iya. Nah saudara, pelajarannya apa? Jadilah seperti merpati. Biar pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sebelum saya masuk ke kesaksian, terkait juga dengan pencobaan. Ya, saya ulangi sedikit saudara. Ini karena penting, karena kita juga adakan biro jodoh dan lain sebagainya. Termasuk ketika saudara mencari pasangan saudara, jodoh saudara, minta tuntunan Tuhan. Saya banyak menemukan begini, ya soalnya karena saya pelayanan juga konseling keluarga-keluarga, suami istri. Saya temukan gini loh, waktu pacaran tuh sungkan. Padahal sudah lihat ada bibit-bibit gak bener waktu pacaran. Misalnya bohong, selingkuhan, ringan tangan. Kalau itu saudara, kalau masih pacaran, putus saudara. Baju gak cocok, beli baru. Pasangan gak cocok, tukar tambah, gak bisa saudara. Kalau saudara menikah, sampai maut yang memisahkan. Nah saya mau bilang begini kenapa, ini langkah preventif ya buat yang belum menikah ya. Supaya saudara kalau cari pasangan yang betul-betul dari Tuhan. Kenapa? Karena watuk cepat sembuh, watak susah sembuh saudara. Jadi kalau dari pacaran sudah kelihatan bibitnya, oh saya percaya kalau nikah berubah. Nggak jamin saya saudara, not guarantee saudara. Karena saudara sekali lagi watuk cepat sembuh, lek watak itu harus dibimbing dibina itu saudara. Kalau watak saudara, ya baik kita masuk ke kesaksian saudara. Ada seorang jemaat Tuhan di tempat ini, saudara, saya sudah izin untuk disaksikan, namanya Ayah Sofia, saudara. Dia kena penyakit mental, boleh ditampilkan screenshotnya. Dia kena 3 diagnosa, saudara. Yang pertama dia kena depressive disorder, dia kena PTSD dan juga dia kena bipolar personality disorder. Dia sudah datang ke dokter, ke psikiater, dikasih obat dan katanya kurang lebih 1 tahun harus konsumsi obat setiap hari, saudara. Dan itu pun tidak menjamin. Lanjut. Ini bulan November saya ketemu dengan dia minta didoakan. Dan dia juga melakukan percobaan bunuh diri juga saudara. Karena saking stresnya saudara. Tetapi mujizat terjadi lanjut. Ketika November saudara, dia harus minum 3 obat. Tapi November dokter berkata cukup 1 saja. Jadi hilang 2, cukup 1 saja saudara. Nah saudara lihat. Dia tulis apa? Saya yakin iman saya pasti menyelamatkan. Iman dalam Yesus. Dan saya percaya bisa bekerja hidup sehat. Dan saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya 100%. Saya mau tanya, waktu dia ngomong begini sudah sembuh belum saudara? Iman artinya percaya walau belum melihat itu terjadi saudara. Tapi dia percaya. Kita lihat lagi berikutnya. Nah ini obat yang 2, jadi dari banyak tadi cuma tinggal segini saudara. Nah April kemarin lanjut berikutnya, slide berikutnya. Mujizat terjadi. Dia ketemu saya waktu Jumat Agung. Dia berkata, pastor saya mau bersaksi. Saya minta dia catat di WA untuk saya bagikan ke Jumat. Dia berkata apa? 15 Maret saya kontrol ke dokter. Dan saya kaget. Kenapa? Karena dokter bilang mental saya sudah sangat membaik. Tidak ada PTSD, tidak ada bipolar. Dan kontrolnya cukup 3 bulan sekali yang sebelumnya harus rutin saudara. Dan tidak perlu minum obat lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lanjut saudara. Dan saudara dikatakan apa? Dia punya pesan. Mungkin hari ini ada saudara yang sedang stres, depresi atau di live streaming saudara. Sedang mengalami satu masalah mental. Dia berkata apa? Saya berharap siapapun yang mengalami sakit mental seperti saya tidak malu untuk datang kepada Tuhan Yesus dan minta kesembuhan karena pada dasarnya sakit mental sama sakitnya seperti sakit fisik. Saya percaya dia sanggup menyembuhkan jiwa. Yang saya katakan, kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, video yang kedua, saya mendoakan seorang ibu saudara. Waktu itu ceritanya ini kejadian tanggal 20 April saudara, siang hari waktu Paskah. Ketika kita doa lawatan terjadi, ada seorang ibu duduk di kursi nomor 2 dan tiba-tiba dia terjatuh, bam, terjatuh saudara. Saya secara daging mikir, apakah ini jangan-jangan jantung atau stroke ini saudara. Dia tergeletak di sana, tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan pekerjaannya. Saya turun ke bawah saudara, saya angkat ibunya, padahal itu jatuh tidak ada penengan nada, jadi langsung bam begitu. Dan ternyata dia datang dengan patah tulang saudara. Dan dia berkata kalau kakinya nggak bisa gerak dan sulit gerak, dia harus dioperasi. Tapi hari itu saudara, dia bisa berlari. Kita lihat sama-sama patah tulang yang kembali berlari. Namanya siapa? Saya Eca. Ibu Eca, sebelumnya bagaimana dan setelahnya bagaimana? Silakan. Saya nganterin anak
saya sekolah, Ya. saya naik sepeda listrik, Ya. ditabrak orang. Terus? Terus saya harus operasi kaki Operasi. kiri. Ya. Terus? Sini. Ya. Terus Terus? kata dokter kalau saya nggak bisa gerakan kaki saya harus operasi lagi Ya. untuk ditekuk. Terus? Ini tadi kan anak saya bilang, Mama coba Ya. maju. Ya. Saya bukannya nggak percaya ya, saya Ya, ya. percaya tapi Ya. gengsi dalam arti saya masa maju sendiri kan Ya. nggak enak kan. Ya. Tiba-tiba itu tadi kok saya kayak ada tangisan apa gitu. Yes. Saya langsung Kelawatan. pingsan. Dan gitu. ibu tadi geblak padahal posisi kan ibu kan kakinya patah. Iya, Harusnya kalau geblak kan tambah parah. iya. Tapi coba kita sama-sama jalan Bu Ibu. Yang dirasakan gimana? Coba sama jalan. Lebih cepat lagi Bu. Agak enakan. Udah enakan Dan terus? saya tadi puji Tuhan bisa agak lari padahal saya sama sekali tidak. Sebelumnya nggak bisa lari. Coba kita ke sana, kamera bantu kita agak lari ya Bu ya. 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa lari saudara. Wow, kasih tepuk tangan buat Yesus. Yes, yes, amin, amin. Ya videonya boleh dihentikan. Saya boleh undang pemain musik worship leader kembali. Saya kasih video yang terakhir saudara. Ada seorang ibu jemaat Tuhan di tempat namanya Ibu Debbie saudara. Dia kena kanker dan divonis kanker yang ganas saudara. Dan kita lihat sama-sama videonya saudara bahwa kanker ganas yang divonis itu saudara dinyatakan dokter stadiumnya sudah clear, sudah 0. Kita lihat sama-sama saudara. Kanker yang disembuhkan Tuhan Yesus. Ibu Debbie, bagaimana boleh diceritakan apa yang dialami? Gimana? 26 Maret 2025 kemarin, tepat di ulang tahun pernikahan saya dan suami ke-25 tahun, saya dapat hadiah luar biasa dari Tuhan. Sesuatu yang gak pernah disangka, vonis kanker ganas. Tidak pernah ada gejala, tidak pernah ada masalah, hanya sedikit rasa sakit saya ke dokter. Dan itu keputusannya harus segera diangkat. Waktu itu saya nggak tahu, hanya kekuatan Tuhan karena memang saya tidak ngerti apa-apa, rasanya seperti dunia saya terbalik, Pastor. Tapi saya datang ke gereja dan waktu itu Pastor bilang, siapa yang mau berdoa, saya mengimani, saya maju ke depan. Karena Pastor bilang, kita mengimani sel kanker, sel tumor semua di dalam nama Tuhan Yesus hilang gitu. Saya tetap jalani operasi tanggal 3 kemarin di Surabaya, 3 April. Dan saya salah satu pasien yang luar biasa, tanggal 3 operasi, padahal saya orangnya tidak bisa minum obat dengan banyak masalah kesehatan. Hari pertama after operasi, hari kedua saya sudah pulang ke Malang, saya sudah bisa beraktivitas tidak seperti orang sakit. Lalu menunggu hasil PA keluar, saya balik ke Malang dan berangkat lagi ke Surabaya. Saya sempat tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan, karena ini kanker ganas dan memang sudah diperiksa memang ganas. Bahkan di meja operasi dokter kasih tahu suami saya ganas harus diangkat. Saya cuma tawar-tawaran, Tuhan kalau boleh nggak Tuhan ya kalau nggak usah kemo. Tapi saya pikir nggak mungkin, nggak ada orang yang nggak kemo, apalagi ganas. Saya pikir siapa saya berani tawar-tawaran sama Tuhan. Dikasih hidup itu sudah luar biasa. Bolak-balik di situ, seminggu setelah operasi saya bolak-balik ke kamar mandi ngobrol sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak berani mau minta sama Tuhan, tapi sudahlah. Hidup saja, kemurahan Tuhan tuh sudah lebih dari hidup saya bisa hidup apapun keputusan dokter saya siap. Dan ketika saya masuk, dokter bilang, ibu tidak perlu kemo, ibu tidak butuh obat. Kanker ibu stadium 0. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Videonya boleh dihentikan. Saya undang boleh cuma Tuhan boleh bangkit berdiri. Sementara ada altar call saudara. Saudara yang rindu didoakan, saudara boleh maju ke depan. Pagi hari ini siapa yang saudara punya? Saudara menahan sakit lambung saudara. Begitu lama saudara. Sakit sekali lambung saudara. Entah itu MA atau asam lambung atau GERD. Kalau itu orangnya saudara, nanti saudara saya minta saudara maju, saya mau berdoa, Tuhan mau sembuhkan lambung saudara dan tidak kambuh lagi. Saya percaya saudara. Silakan saudara, saya buka altar yang mau didoakan, yang sudah datang dengan sakit penyakit, mungkin sakit jasmani atau sakit rohani saudara. Saya percaya bahwa ada penyertaan Allah, saya percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Silakan saudara, yang saudara datang dengan sakit, saudara boleh maju ke depan. Saudara jangan gengsi di hadapan Tuhan. Kita semua butuh Tuhan, kita semua butuh Yesus. Tidak ada doa yang sia-sia.
Saudara nanti yang maju ke depan, yang sakit tolong info saya, saudara sakit apa? Kita percaya bahwa dia bisa menyembuhkan saudara dan saya. Yang ada masalah dengan lambungnya saudara, silakan. Saya nanti berdoa bukan buat lambung saudara, tapi buat kepala saudara. Karena kalau sakit lambung, saudara stres berarti, banyak pikiran. Minta Roh Kudus kasih damai sejahtera. Dia Allah damai sejahtera. Dia Allah yang memberi kita kekuatan. Silakan saudara, saya tunggu masih ada waktu. Jangan saudara gengsi saudara. Saudara sudah melihat, gak cukup melihat, harus mengalami saudara. Oh rapashikira lamata karamasyana. Yang sudah di depan, yang saudara datang dengan sakit, mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saudara percaya, saudara percaya. Oh rapashikaramaya namasyana. Pasti dalam nama Yesus sembuh, pasti disembuhkan, pasti dalam nama Yesus. Karena kami yakin ketika Engkau berfirman, oh kami aman karena Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Silakan saya buka lagi saudara yang masih mau didoakan. Silakan saudara boleh maju. Oh rapashitelama. Pasti sehat, pasti sembuh. Kami thanking Tuhan segala pemikiran-pemikiran negatif pasti sehat, pasti sembuh dalam nama Yesus. Yang tidak maju saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Nanti sepanjang doa kalau saudara mau maju bebas silakan saudara boleh maju. Sekali lagi jangan gengsi di hadapan Tuhan. Selagi saudara juga duduk. Yang datang dengan sakit mungkin saudara gak maju. Mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit saudara. Saya percaya saudara akan mengalami kesembuhan. Di tempat ini tidak ada yang mustahil. Dia bekerja, dia hadir di tempat ini saudara. Oh rabasyidika. Di depan boleh bersiap. Percaya. Oh rabakaya nama syidika ramaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus, yes, tidak basyata lamakan. Tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, yes, dan dipulihkannya. Oh rabakaya nama. Sebelum saya doakan, yang di depan, yang di live streaming, tolong kasih komen. Siapa saudara yang nonton live streaming ini, saudara sedang kanker, sedang mengalami kanker. Saudara sedang menjalani kemo, saudara sedang menjalani perawatan. Tetap percaya, saya mau doa dari tempat ini, saya gak tahu saudara di mana. Tapi kalau itu saudara tolong komen di YouTube saudara. Nanti akan dilihat oleh tim doa, oleh tim multimedia. Tolong komen di YouTube yang saat ini saudara nonton. Saya gak tahu saudara di mana, tapi saudara nonton dari YouTube, saudara sedang kena kanker saudara. Dan saudara sering ikuti Yestoya ini, tapi saudara belum pernah komen. Tapi saudara sering ikuti Yestoya karena saudara tahu di tempat ini banyak mujizat terjadi. Dan hari ini saya mau berdoa khusus buat engkau yang kanker. Dalam nama Yesus, sel kanker kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau sehat, kami akan mendengar kesaksian, jemaat akan mendengar kesaksian bahwa Yesus masih bisa menyembuhkan, bahwa Yesus bisa menghancurkan kanker. Percaya, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit, yang kanker itu. Dalam nama Yesus, sudah sembuh, sudah sehat, saudara tetap jalankan perawatan, tetap jalankan kalau kemo, tetap ikuti prosedur semuanya, saudara akan bebas dan dokter menyatakan stadium Anda clear, nol, sehat dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bagi Yesus berulang-ulang. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang. Haleluya. Pak Daniel, silakan mikrofonnya. Pak Daniel, apa yang Bapak rasakan sebelumnya? Bapak maju karena apa ini? Memang tadi saya merasa sakit, mulai beberapa hari lalu itu kan saya makan pasti Bagian lambungnya sakit ya? sakit. Terus? Itu sudah sering kali. Sudah sering kali. Tapi tadi pas Pastor bilang yang sakit lambung, saya Iya. langsung merasakan bahwa saya harus turun, saya harus doakan. Terus tadi didoakan apa yang dia sakit? Sakit sekali, saya merasa bahwa ini saya terus bolak-balik ke kamar mandi tadi. Iya. Nah ini sekarang yang dirasakan, Puji Tuhan.
Enak. luar biasa Sebentar sih. coba makan pagi, sudah sembuh, sudah sehat. Ini sekarang enakan ya? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sehat selalu Pak Daniel. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Bagi Yesus Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Tuhan. Bu Yosi, silakan kesaksian apa yang dialami sebelumnya dan saat ini bagaimana? Kemarin sore saya ngantar anak-anak pelayanan, tiga-tiganya pelayanan, saya harus datang ke gereja karena harus make up tamborin kan. Habis itu saya bilang ke Pastor Yoel, Pastor saya besok ada pelayanan di 3, 4, dan 6. Kepala saya ini kayak otok-otok karena saya pusing, demam, dan batuk. Terus saya minta tolong bantu doa Pastor Yoel, sampai rumah saya minum obat, Tuhan saya pasti sembuh, saya sembuh. Terus saya tidur jam 3 pagi, saya doa, saya minum obat karena nggak makan kan. Jadi saya minum obat, Tuhan aku pasti sembuh. Habis doa saya minum obat, lambung saya Saat ini enak. gimana? Enakan. Puji Siapa Tuhan. yang menyembuhkan Tuhan ibu? Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pelayanan 46 sehat dengan sempurna. Terus memberkati Bu Yosi. Amin. Bagi Yesus ya. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus. Loh Bu, jadi saya saksikan dia mungkin Bu, kemarin kepalanya sakit. Terus pagi ini tadi ibadah sudah sembuh, nggak sakit ya. Kemarin cenut-cenut ya, cekot-cekot ya. Tapi pagi ini sudah sehat. Siapa yang menyembuhkan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya sehat, boleh kembali Bu. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Bagi Yesus. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus
tangan buat Tuhan Yesus. Dia dahsyat, dia ajaib. Saudara, seperti biasa sebelum saya tutup doa firman, saya mau tanya saudara, saya percaya ada yang tidak maju tapi saudara sudah mengalami kesembuhan. Siapa saudara yang datang, saudara merasa badan saudara sakit, tetapi selagi saudara dengarkan firman, selagi saudara memuji menyembah nama Tuhan, selagi saudara tadi ikuti sesi altar call, saudara gak maju tapi saudara mengalami kesembuhan. Saudara boleh bantu saya angkat tangan, boleh saksi singkat saja. Ada saudara? Saya percaya, oh ada satu ya, Oma, iya boleh. Sehat terus ya Oma ya. Ya, silakan Oma. Sakit apa Oma? Tadi pagi itu leher saya ini sakit. Sakit. Aduh, pikirku kalau ya temen ini. Iya. Tapi sekarang Sekarang sembuh. nggak sakit, sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan ya. Nanti Oma setelah ibadah ketemu saya doakan biar gak kambuh-kambuh ya. Biar kalau di rumah sakit tapi pas ke gereja sembuh. Nanti setelah ibadah ketemu saya doakan rumah sembuh, di ibadah ya sembuh. Amin Oma. Ya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Ya Oma sehat selalu ya. Nanti jangan lupa loh Oma. Nanti Kak Agus tolong bantu ingatkan Oma ya. Nanti ketemu saya, nanti saya doano Oma pulang ke rumah sembuh, ibadah ya sembuh. Nanti minggu depan kesaksiannya adalah saya di rumah, saya di gereja sehat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tutup dalam doa dan aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini, yang berkekurangan pasti diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami sekali lagi percaya Tuhan, bahwa di tempat ini di dalam nama Yesus, mujizat masih terjadi sampai detik ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap jemaat yang percaya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.